Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina salihin wal ulama wal wali Allah khusus Syekhan Taibatul Jailani wa ila ruqyal marhum Kiai Haji Kandung Masyhur Ustaz Kabiro wa ila ruqyal marhum Bapak Ustaz Iman Hadi Sudarmo Bintang Fari wa ila ruhi jami'ah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusus di Korea Desa Benar Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jemaah pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah dina sore ieu arina urang sadayana tiasa ngarungkul ngariung. Semoga ngariungna urang sadayana menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke pasal ke-11. Masuk pasal ke-11 Kitab Al-Hikam yang berjudul Rela akan Keputusan Allah. Rela akan keputusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli say'an man arada ayyuhtisa fil waqti ghairu ma adharullahu fi. Tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun orang yang menghendaki perubahan di dalam satu waktu kepada selain apa yang Allah menampakkan di dalam waktu itu. Tidak meninggalkan dari kebodohan berarti artinya bodoh. Tidak meninggalkan dari kebodohan berarti artinya bodoh. Orang yang bodoh yang bagaimana? Yaitu orang yang menghendaki perubahan, yang menginginkan perubahan atau pembaruan dalam satu waktu kepada Allah, yang mana Allah telah menampakkan di dalam waktu itu takdir yang sangat jelas. Artinya kondisi orang-orang seperti ini hatinya masih belum rela akan keputusan Allah dalam waktu itu. Sehingga di dalam hatinya yang ada adalah keinginan, ibarat kasarannya itu protes hatinya kepada Allah terhadap apa yang Allah tampakkan di dalam satu waktu itu. Inilah orang-orang yang menurut Allah dikategorikan orang yang bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena bodoh di sini bukan berarti bodoh otak,
tetapi bodoh secara hati karena hatinya belum bisa menerima setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka min jahl, tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Artinya hatinya dalam terus menerus di dalam suatu kebodohan, yang mana kebodohan itu identik cenderung di dalam kegelapan. Jadi lamun jalma teh di dalam hatena encan bisa mensyukuri naon nu Allah geus tampilkeun dina kesempatan ayeuna, komo moal bisa mensyukuri kesempatan yang Allah akan tunjukkan ke depan. Jika hati kita belum bisa mensyukuri setiap detik yang Allah takdirkan saat ini, apalagi setiap detik waktu yang akan terjadi, kita tidak mungkin bisa bersyukur. Jika hari ini hal kecil yang Allah berikan kita tidak bisa mensyukurinya, masih banyak dalam hati ini protes-protes hati kita kepada Allah. Kalau secara hubungan syariat tidak masalah. Sekarang punya penghasilan 1 juta, besok pengen punya penghasilan nambah-nambah, wajar. Tetapi kudu dibarengi jeung rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon bedana? Bedanya ketika seseorang manusia tanda bahwa hatinya sudah bisa menerima keputusan dari Allah, hatinya tidak lagi rewel, hatinya tidak lagi banyak protes, hatinya tidak lagi banyak ketakutan. Aku takut nanti gini, takut nanti gitu, takut nanti. Itu tandanya ketakutan dina hati orang, itu tanda orang sadayana encan bisa rasa syukur. Lamun dina hati masih aya ketakutan, masih aya kegelisahan, masih aya kesedihan, berarti eta tanda dina hati orang masih encan bisa anjok kesyukur kepada Allah. Lantas bagaimana agar menjadikan hati kita bisa menerima semua keadaan yang Allah berikan? Kuncinya cuma satu, az-zikru bisiril asrar. Apa itu sirul asrar, Mas? Itu adalah zikir, yang mana zikir ini sudah tidak ada lafal, tidak ada huruf, tidak bersuara, tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya, tidak ada bacaannya, tetapi zikir ini adalah zikir sadar, menyadari, zikir yang langsung hati kita terus merasakan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap apapun yang Allah tampakkan, bah itu taat, bah itu maksiat, nikmat maupun bala, hati kita kudu terus gocean. Hati kita harus terus menggelorakan zikir yang menyatakan semua ini sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah memahami sirul asrar, silahkan di dalam setiap detik, di dalam aktivitas apapun, sertakan terus zikir rasa, zikir sadar, zikir sirul asrarnya. Agar apa?
hati kita tidak pernah terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya hati yang terputus kepada Allah lah yang hati itu belum bisa mencapai titik syukur atas apa yang Allah berikan. Maka sebodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang ingin merubah suatu keadaan, yang mana keadaan itu belum dikehendaki oleh Allah pada waktu itu. Misalnya ada orang yang pada waktu itu masih dalam tingkatan kasab. Masih di dalam tingkatan kasab itu artinya harus bekerja. Tingkatan yang mana manusia itu masih harus gawe neangan duit, kudu embret, atau tingkatan tajrid, yaitu tingkatan orang yang mengasingkan diri, tidak memperdulikan gawe, tidak memperdulikan dunia, makan seadanya, mengasingkan diri. Itulah orang-orang makomnya tajrid. Lalu dia minta dirubah tingkatannya. Kita minta dirubah ini aja sudah merupakan wujud kebodohan hati kita. Maka orang yang seperti inilah yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang belum bisa menerima setiap makom yang Allah berikan kepada kita. Kalau makom kita seperti ini, jangan pengen makom yang tinggi-tinggi, nikmati saja setiap detik yang Allah berikan. Kakara bisa sepoe ngerampungkan 30 juz, alhamdulillah. Ayah, encan ya, encan. Kurang ke komo. Sepoe mah boro-boro mas 30 juz, sepoe ge geus menang 3 surat pendek ke geus alhamdulillah. Dia nikmati. Itulah yang Allah berikan, ibadah yang Allah berikan seadanya Allah, asal dibarengi dengan rasa syukur, bukan rasa kufur apalagi rasa sombong, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus syukuri yang ada dulu. Mungkin ayeuna masih bisa kieu, alhamdulillah. Isuk sukan we bisa nambah deui, ningkat deui. Nikmati aja. Karena sejatinya setiap pertemuan waktu hati kita hanya dituntut satu oleh Allah, yaitu hati kita hanya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu pesan, ketika kita memiliki hajat yang insya Allah akan pengajian akbar ya, hitungannya akbar ya, karena kayaknya bakal besar, jadi namanya pengajian akbar. Kalau memiliki hajat itu biasanya Allah akan menguji kita semuanya. Allah akan menguji dengan perbedaan-perbedaan. Allah akan menguji dengan ketakutan-ketakutan. Allah akan menguji dengan apapun, baik ujian yang enak maupun yang tidak enak. Itu semua pesan yang ingin kami sampaikan. Tolong di setiap proses ini teruslah hati kita berzikir kepada Allah. Teruslah hati kita menyerahkan semua urusan hanya kepada Gusti Allah. Kalau menyerahkan kepada diri sendiri, pasti yang ada adalah ketakutan. Besok kumaha hujan, nah gitu ya. Besok kumaha lamun kepanasan, nah gitu ya.
Esok kumaha lamun eueuh nu datang ya. Esok kumaha lamun inilah tanda diri kita masih menggantungkan kepada diri sendiri. Akhirnya yang muncul apa? Yang muncul kekhawatiran dan ketakutan. Sudah, pasrahkan semua sama Allah. Hajat apapun itu, tidak hanya pas pengajian. Kalau ibu-ibu punya hajat apapun, intinya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memasrahkan kepada makhluk. Makhluk itu bah manusia, bah jin, malaikat sekalipun loh, itu la haula wala, tidak ada daya dan tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu, tidak punya kesaktian. Diri kita aja nolong diri kita tidak mampu. Komo kudu nolongan jalma sejen. Oleh sebab itu artinya di dalam hajat apapun hati kita harus hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu. Jadi tolong kami berpesan, yang namanya nafsu, kalau secara syariat itu setan, kalau secara hakikat itu nafsu, kalau secara makrifat itu keakuan diri, itu akan terus membisiki hati setiap manusia. Membisiki dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan, perpecahan dan sebagainya. Maka tolong setiap ada apapun bicarakan dengan baik. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kasarane manut ke Gusti Allah itu akan lebih enak. Pasrah ke Allah itu akan menjadikan diri kita semakin tenang. Karena apa? Yakin semua yang mengurusi, yang mengatur, yang menggerakkan numerek niat saha. Cuman satunya eta Gusti, nu meranken, nu diperanken, nu gerakkan, nu ayak cuman hiji. Allah fikih, Allah budaya, Allah saha, sejatina kabeh eta cuman hiji, nyaeta kekuasaan Gusti Allah. Maka tolong ya saya melihat ke situ, jenengan melihat ke situ. Kondisi rohaniah kita harus terus istiqomah memandang Allahnya. Kok tiba-tiba Allah ngomong, untuk kesuksesan besok kita harus ada pengorbanan. Ya, itu berarti Allah memanggil jiwa kita. Memanggil dalam rangka apa? Membersihkan kekotoran hati kita yang berupa wujudnya kecintaan kita terhadap dunia. Diwujudkan dengan segitu. Jangan sampai Allah itu memanggilnya lebih banyak. Dipanggil sedikit aja pelit, apalagi dipanggil banyak. Jangan sampai dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang hatinya pandangannya luas, pengajian akbar itu tidak hanya sekedar mendatangkan kiai, mendengarkan ilmu, menyampaikan ilmu, tetapi di situ ada suatu rahasia besar. Rahasia apa? Tidak hanya seolah-olah menghambur-hamburkan uang, tidak. Di situ sebagai sarana sedekah akbar. Ingat, di dalam sedekah itu ada rahasia besar. Allah mengapa kok menggiring warga Simbar dan sekitarnya sedekah akbar? Berarti Allah menginginkan kebaikan. Karena apa? Satu sedekah bisa menghapus, bisa mencegah 7.000 bala. Satu orang yang sedekah bisa mencegah 7.000 bala. Ada berapa orang besok? Tinggal dikalikan. Maka di situ harusnya
berpikir hati yang panjang sampai situ. Kalau orang-orang yang hatinya sempit pasti akan menuduh jeung naon mubah-mubah teuing, duit diubah-ubah, jeung ngebayaran, jeung ngongkosan, jeung kieu jeung eta, mending jeung ieu. Nah, itu berarti hatinya masih belum melihat Gusti Allah. Maka tolong kita semua yang sadar, jadikan momentum besok sebagai pembuktian hati kita. Agar apa? Allah menghendaki kebaikan untuk gerumbul, untuk daerah, untuk wilayah di sekitar kita dan sekitar kita. Maka itulah hati yang rela akan semua keputusan Allah akan tercapai dengan satu kunci, yaitu az-zikru bisiril asrar. Kalau nggak rela gimana? Tersiksa apa nikmat? Hello, Bu. Kalau ibu-ibu hatinya nggak pernah rela, kira-kira tersiksa apa nikmat? Kuncinya rela apa? Az-zikru bisiril asrar. Hati menyatakan semua itu Allah. Gampangannya gitu. Sing ngorong-ngoroken Pak RT, semisal Pak RT ngorong-ngoroken keluarga, ya itu ya Allah nunggeraken. Itu Allah memanggilnya. Tidak bisa manusia punya kekuatan, enggak bisa. Tidak ada di dalam kamus tauhid manusia memiliki kemampuan, tidak ada. Karena apa? Semua itu yang menggerakkan, yang menciptakan, yang menguasai, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Ar-Rahman ayat 29 Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sam. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap waktu dia Allah selalu dalam kesibukan. Karena apa? Sing gawe, sing punya gawe cuman hiji nyaeta Gusti Allah. Coba Bu, sadari, renungi. Setiap hari kita itu dipelihara oleh Allah. Setiap hari kita ini disuapin sama Allah. Setiap hari kita dibersihkan oleh Allah, jasmani dan rohani kita. Setiap hari sel-sel di dalam tubuh kita ini dipelihara oleh Allah. Yang sudah jelek digantikan yang baru, sehingga tubuh kita masih dalam keadaan sehat. Setiap detik Allah menjaga keseimbangan detak jantung kita. Setiap detik Allah menjaga keteraturan nafas kita. Coba rasakan, kalau nafasnya tidak teratur bisa nikmat gak? Nafasnya banter terus pelan, kira-kira nikmat gak? Kamu kudu mikir, erek nafas kayak kudu itu tersiksanya luar biasa. Coba rasakan. Di dalam nafas kita tidak perlu kita berpikir di situ ada Allah. Setiap hari kita selalu dilayani oleh Allah. Apapun itu, Allah dalam kesibukan mengatur seluruh jagat raya ini. Tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Mengapa kok dikatakan sedikit manusia yang bersyukur? Karena hanya sedikit segelintir umat manusia yang selalu rela akan keputusan Allah. Berat Bu. Yang membuat kita gak rela apa? Karena kita punya keinginan. Bener Bu. Ya. Berarti biar kita dalam selalu keadaan rela, ya gak usah punya
nggak usah punya keingin. Bukan berarti nggak boleh punya kahayang Mas Vicky, tetapi akui, sadari punyanya niat keinginan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu. Itu kuncinya. Kebanyakan manusia boga kahayang poho lamun eta teh datangnya ti sifat irodai Gusti Allah. Hayang bengharyo karena dari dirinya, dari nafsunya, bukan hayang itu karena irodai Allah. Sehingga ketika Allah meletakkan di dalam kemiskinan, hatinya tidak mungkin bisa bener. Jangan miskin, enggak punya uang sehari aja loh, pusingnya minta ampun karena kita punya keinginan, bukan keinginan Gusti Allah. Karena kita merasa punya keinginan hayang benghar, bukan keinginan irodai Allah, ketika ditempatkan di dalam kaya pun hatinya juga tetap masih tersik. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya sombong. Nah itu Bu, kunci biar kita hatinya dalam keadaan rela. Akui keinginan itu datangnya hanya dari sifat irodai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sertakan. Sehingga kalau engkau sudah menyertakan dalam setiap keinginan itu adalah irodahnya Allah, kalau tidak keturutan pun hatimu tetap memandang Gusti Allah. Beda kalau keinginan itu datangnya dari nafsu, dari diri, kalau enggak keturutan Gusti Allah pasti protes, muring-muring, pasti marah-marah, frustasi dan lain sebagainya. Benar-benar. Tetapi jika keinginan itu sudah engkau barengi sirul asror, sadar dan menyadari semua sudah digariskan, sudah ditetapkan, sudah diirodahkan oleh sifat Allah, maka ketika dituruti Allah akan menjadikan hatimu ya biasa saja, tidak dituruti hatimu ya tetap biasa saja. Kok besok Allah mentakdirkan ya makanannya mewah, ya biasa ya nggak usah sombong, nggak usah cerita. Kok menjadikan takdirnya besok makanannya seadanya, semampunya, ya biasa saja, tidak usah sedih, tidak usah nelangsa, tidak usah memaksakan di sama-sama saling melihat Gusti Allah. Yang penting ikhlas. Berarti rela itu artinya ikhlas. Ikhlas itu hati selalu menghadap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dalam setiap apapun, suami datang embret, biasanya bawa 1 juta, iya cuman bawa 100 ribu. Tak tanya hati panjenengan posisinya di mana? Ngadelek makhluk nak apa ngadelek Gusti Allah nak? Lamun ngadelek makhluk nak dijamin penting namual dijak. Benar mau benar ibu-ibu. Tetapi lamun melihat Allahnya, hati kita tidak terpengaruh, tetap tatmainul qulub, hati yang tenang. Karena apa? Semua yang gerakkan suami datang, berangkat embret, menang sebraha, ndak eta lain kemampuan suami. Tetapi semua itu sudah diatur, digerakkan ku Allah. Kenapa kok kita harus sampai ke situ Mas Vicky? Karena jika pandangan rohaniah kita hanya berhenti di makhluk, dijamin sampai kiamat pun hatimu tidak pernah bisa ikhlas dan bersyukur. Ibu-ibu, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa ikhlas, tapi tidak pernah dikasih tahu caranya ikhlas dan kumaha carana, sekali-kali nanya kumaha carana Pak Kiai gitu.
Sekali-kali nanya gitu ya. Jadi biar kita itu sampai detail. Itulah ketika kita sudah menyadari kenapa kok kita meyakini bahwa semua ini dalam kekuasaannya Allah. Sekali lagi coba renungi dulu. Di dalam alam semesta ini, baik yang gaib yang menyata, itu semua berasal dari satu diri yang satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba teliti dalam diri kita, di dalam tubuh kita, tangan, badan, jasad ini, itu ada yang namanya ruh. Ibu-ibu boga ruh enggak? Di dalam ruh itu ada rasa. Ibu-ibu punya rasa enggak? Punya. Di dalam rasa itu ada iman. Ibu-ibu punya iman enggak? Di dalam iman ada cahaya. Di dalam cahaya itu artinya ada suatu hidup yang menguasai diri kita di dalam dan di luar kita, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap tindak tanduknya semua jagat raya dan seisinya ini tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Coba, jika tangan ini engkau belah, dibelah lagi sampai terkecil, dibelah lagi sampai terkecil, engkau akan menemui kekosongan. Engkau akan menemui sampai kecil sampai nggak terlihat, engkau akan menemui kekosongan. Dan kekosongan itu, disitulah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya bangku, jika engkau belah sampai kecil, engkau akan menemui kekosongan. Dan di dalam kekosongan itulah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam udara ini, di alam semesta ini, di gunung, di bumi, di planet yang 7 tingkat ini, 7 lapis langit ini, itu semua diselimuti oleh kekosongan. Dan kekosongan itu dalam bahasa Arab dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Siapa dia? Dialah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sudah sadar situ, mau mumpet kemana? Ibu-ibu mau mumpet kemana? Nggak bisa. Engkau dimanapun berada, Allah selalu melihat. Allah selalu mengerti gereteknya hati kita. Ya, di dalam pengajian ini ada yang geretek baik, ada yang geretek sewot. Allah tahu. Ya. Ada yang geretek menerima, ada yang geretek menolak. Allah tahu. Karena semua itu yang berperan dan yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh. Jadi tolong terus asah terus sirul asrar kita agar senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.